Duduk. Baik, puji Tuhan. Pertama-tama saya menyapa dulu jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, sekarang saya nyapa yang di ruangan. Tadi yang di rumah, ya. Saudara yang ada di rumah, di sini juga ada di gereja, ada beberapa jemaat yang hadir dengan situasi kursi yang memang dikasih jarak, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu. Nah, saudara yang ada di rumah, saya harus memberitahu supaya saudara jangan gelisah, ya. Jadi kalau saya melihatnya ke depan atau ke kamera, maka tulisan yang ada di slide ini tidak kelihatan. Tapi kalau saya melihatnya ke sini, maka tulisan kelihatan, ya. Kelihatan. Kalau saya melihatnya ke sini ke tulisan, maka tulisan ini kelihatan. Tapi kalau saya melihat ke depan kepada jemaat, mohon maaf tulisannya tidak kelihatan, ya. Baik, mari sama-sama kita terima firman Allah. Firman Allah ini hari-hari ini sangat gencar-gencarnya disampaikan di media massa. Saudaraku, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang ada di rumah Tuhan saat ini, di gereja maksud saya, di ruangan ibadah. Kita akan melihat Mazmur pasal 91 dimulai ayat yang kelima. Betul, ayat ini luar biasa. Saya mau katakan semua firman Allah luar biasa. Kalau dipegang, dilakukan, dan sangat berdampak dengan luar biasa, ya. Mari kita lihat, saudara dimanapun berada, yang ada di rumah, saya mengundang yang ada di ruangan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca ayat ini, ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan ini sangat getol, sangat sekali. Bahkan hampir semua orang mengambil atau menjadikan sebagai senjata, ya. Tapi saya mau memberikan sedikit rahasianya bahwa ayat ini tidak serta-merta berlaku seperti itu saja, ya. Mari kita lihat mulai dari ayat yang kelima. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sabar, ayat 7 yang di rumah juga supaya bisa melihat. Ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sabar. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi yang telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sabar. Ayat 11. Mari. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat situasi negara kita, bahkan dunia, saudaraku, ya, memang betul ada banyak sekali situasi yang hari-hari ini begitu memprihatinkan. Dan betul firman Allah berkata, engkau tidak usah takut, ya, engkau tidak usah gelisah.
Firman Allah berkata dalam ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar. Hari-hari ini yang terjadi di dalam dunia, di belahan benua, daerah Cina, bahkan sekarang Italia yang begitu memprihatinkan. Bahkan sudah masuk ke negara kita tercinta. Beberapa orang yang sudah terdeteksi kena, ya. Saya mau katakan, betul, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, itu akan Tuhan singkirkan. Tapi saya mau katakan, saudaraku, bagaimana ayat di atas yang sudah saudara dan saya baca, ya, ini dapat berlaku dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini. Ya, saya mau katakan kepada saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita lihat. Kita akan memperhatikan penempatan panggilan terhadap nama Allah dari yang begitu besar sampai kepada yang begitu khusus atau secara pribadi. Ya, saudara, ini terdapat di mana? Saya lupa memasukkannya ke dalam slide. Coba saudara buka Alkitab saudara di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara perhatikan, saudara yang ada di rumah, perhatikan ya. Apa kategorinya sehingga ayat 5 sampai ayat yang ke-12 itu berlaku dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan? Kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Perhatikan. Orang, ayat 1 sampai ayat 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, ada rahasia ayat 5 sampai ayat 12 bisa berlaku dalam kehidupan saudara dan saya apabila, perhatikan ya, dalam Mazmur 91 penempatan, bahasa saya, penempatan panggilan terhadap nama Allah yang pertama dikatakan yang maha tinggi, terlalu luas. Ada banyak orang, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan, dia berkata yang maha kuasa. Maksud saya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka sering berkata yang maha kuasa. Panggilan secara umum yang maha tinggi, yang maha dahsyat. Tetapi untuk sampai kepada hal yang pribadi, yang ketiga lebih dipersempit, dikatakan kepada Tuhan. Kepada Tuhan ini sudah mengarah kepada pribadi-pribadi yang menaruh kepercayaan secara khusus. Tidak hanya sekedar yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi belum tentu kepada pribadinya. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa belum tentu kepada pribadi yang berkata. Lalu yang berkata kepada Tuhan, ada banyak orang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata dalam Matius bahwa orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan belum tentu masuk dalam kerajaan Allah. Tapi perhatikan pemazmur dalam ayat yang kedua dikatakan apa saudara? Allahku. Allahku. Ya. Panggilan secara khusus. Saya mau katakan kepada saudara, ya, mari kita lihat secara cepat saja. Perhatikan penggunaan kata Allahku. Saudara, saya mau katakan begini, suatu kata panggilan secara Allahku, atau maaf, penggunaan kata Allahku adalah suatu ungkapan rasa
yang sangat intim. Ada banyak orang memanggil di luar sana kepada Tuhan, kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa, hanya sekedar slogan. Bahkan firman Allah jelas berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi kalau mau ayat 5 sampai ayat 12 berlaku dalam hidup saudara, perhatikan, dikatakan Allahku. Penggunaan kata Allahku adalah suatu ungkapan rasa kedekatan yang sangat intim. Ya. Lalu adalah suatu ungkapan kebanggaan bahwa ada rasa pengakuan timbal balik. Ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan anak-anak Markus, Pero, ya. Karena saking membanggakannya orang tua saya, ya. Saya pernah berkata secara tidak sadar, saya katakan kepada mereka, apa? Bapak aku. Betul, saudara. Jadi itu otomatis sampai saya ditertawakan anak-anak. Seakan sepertinya cuma tulang aja, cuma om aja yang punya bapak. Tapi saya mau katakan, ketika itu muncul ada rasa kedekatan kepada pribadi, yaitu orang tua. Nah, sama seperti pemazmur, dia berani berkata, Allahku. Tidak sampai di situ. Dia katakan apa? Yang ku percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan begini, di luaran sana banyak orang mempertuhankan Tuhan. Mari pikirkan itu, kalimat itu. Banyak orang mempertuhankan Tuhan. Mereka bisa mempertuhankan harta bendanya. Mereka bisa mempertuhankan jabatannya. Mereka bisa mempertuhankan apa yang dimiliki. Tapi firman Allah pernah berkata, ketika itu sudah tidak bisa membelamu, engkau harus kembali kepada Allah. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, suatu ungkapan kebanggaan bahwa ada rasa pengakuan timbal balik. Jadi ketika saudara berkata Allahku, Tuhan bilang, ya anakku. Ada banyak orang di luar sana berseru Tuhan, Tuhan. Hanya tinggal comot ayat, tapi tidak punya rasa kedekatan secara pribadi. Ya, perhatikan saudara. Mazmur 62 ayat 8 bunyinya begini. Percayalah kepadanya setiap apa? Waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak mempercayai seseorang, perhatikan ya, saya tunjuk kata percaya ini. Kalau saudara tidak mempercayai seseorang, tidak mungkin saudara mau mengeluarkan isi hatimu kepadanya. Amin. Amin. Betul? Betul. Ya. Tapi kalau jangankan orang lain, suami istri saja, ada suami yang tidak berani mencurahkan isi hatinya, unek-uneknya kepada suami, kepada istri, dan lain sebaliknya. Kenapa? Kalau tidak dipercaya. Jadi jelas pemazmur berani berkata, Allahku. Ayat 5 sampai ayat 12 terjadi dalam hidupnya di tengah-tengah situasi yang kalau bahasa Alkitab itu penyakit sampar, ya. Kalau dalam bahasa dunia medis sekarang dikatakan apa? Wabah virus corona, COVID-19. Ya, tapi kalau bahasa Alkitab itu jelas penyakit sampar. Dia menular secara cepat, tidak bisa dibendung. Itu sebabnya pemerintah kita memberikan arahan yang sangat baik. Betul. Caranya untuk membatasi perkembangan itu adalah menjaga jarak dan memutus mata rantai penularan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, betul ayat 5, ayat 6 dikatakan, sebab ayat 9 malah, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat
perteduhan. Bagaimana saudara mau menjadikan Allah tempat perlindungan kalau tidak setiap waktu? Kalau tidak mempercayai setiap waktu. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan mempercayai Tuhan hanya saat masalah datang. Nanti ayat terakhir, kalimat terakhir saya sampaikan. Ya, ini perhatikan, saudara. Kenapa pemazmur berkata Allahku? Karena memang dia mau mencurahkan isi hatinya. Satu ayat lagi, saudara, perhatikan. Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Kalau bisa mari jemaat Tuhan, saya akan melihat ke slide supaya terlihat di layar HP saudara. Kita sama-sama baca. Yang ada di rumah, oke? Mari, ya. 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, perhatikan pointer saya. Hatinya teguh. Hati yang teguh, maka dia akan berani mempercayai. Ya. Kalau hatinya bimbang, dia tidak akan berani mempercayai. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ketika masalah, musibah, persoalan, pencobaan datang, kalau hatimu tidak teguh percaya kepada Tuhan, masalah tidak akan kunjung selesai. Masalah tidak akan kunjung selesai. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, mari perhatikan ini. Saya baca ulang. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Jelas di sini saudara. Ketika saudara punya masalah, tidak ada damai sejahtera, hatimu tidak teguh. Itu firman Tuhan bilang. Itu firman Tuhan bilang. Ya. Puji Tuhan. Jemaat yang saya hanya artinya gini. Kita merasa punya kedekatan secara intim dalam pekerjaan Tuhan. Kita saudara di dalam Tuhan. Ya. Kalau saudara punya keteguhan hati akan lalu dari semua masalah, saya mau katakan, dalam rumah tanggamu ada damai sejahtera. Amin. Dalam usahamu ada damai sejahtera. Amin. Ya. Intinya apa? Ada keteguhan iman. Ada keteguhan hati kepada bahwa percaya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya di sini dikatakan Tuhan Allah, dari yang umum kepada yang khusus. Ini bukan karena saya tulis sendiri. Saudara baca di dalam Alkitab, tulisannya seperti itu. Tuhan Allah. Artinya dari yang umum dipersempit, dikhususkan. Ya. Adalah gunung batu yang kekal. Jadi kepada setiap pribadi, saudara yang percaya dengan hati yang teguh, pertama-tama Tuhan taruh tanda damai Sejahtera. Saudara kunjungi gembala saudara, sejahtera. Oh, nggak mau bertemu sama Pak Pendeta, nanti kena virus. Ya. Haleluya jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jangan bimbang. Kalau saudara rindu, kunjungi gembala saudara. Oh, sesuatu. Ya, kalau masalah buah tangan itu belakangan lah ya. Tapi ini, ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baik, sedikit lagi ya, kita masuk. Kembali kita perhatikan ayat 11 dan ayat 12. Ini kita akan melihat ya. Perhatikan Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama ayat 11 dan ayat 12 sebelum saya tutup. 2, jemaat juga ikutin ya. 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala perjalananmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Waduh, ayat ini enak saudara ya. Perhatikan. Malaikatnya diperintahkan menjaga siapa? Menjaga saudara dan saya, menjaga umat Tuhan. Tapi kembali kepada ayat 2. Benarkah ada rasa kedekatan? Benarkah ada rasa kedekatan antara pribadimu dengan Allah? Kalau tidak, nih lihat, saya harus bongkar ayat ini supaya saudara bisa menjawab kepada teman-temanmu yang seenaknya mengkutip ayat ini. Ayat ini terjadi hanya kepada pribadi yang benar-benar memiliki kedekatan kepada Allah. Allahku yang kupercaya. Kalau tidak, mari kita lihat ayat ini saudara, ya. Ayat ini pernah dipakai iblis. Ini dia. Ayat ini pernah dipakai iblis untuk mencobai Tuhan. Iblis punya kedekatan nggak dengan Tuhan? Enggak. Lihat ini. Mari kita baca. 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bukit bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini ayat ini pernah dipakai iblis. Tapi untuk apa? Mencobai Tuhan Yesus. Saudara, ini ayat dikutip firman Tuhan, dikutip iblis dari Yesaya, dari Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Tapi Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa tidak ada kedekatan iblis dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Sehingga tidak akan terjadi kuasa ketika ayat ini dipergunakan. Walaupun ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara tujukan ayat ini kepada saudara, kepada kita, sementara kita tidak punya kedekatan, akhirnya seperti apa? Mari kita lihat sebelum saya akhiri firman Tuhan. Akhirnya akan seperti ini. Jawab Yesus. Matius 4 ayat 7. Karena Yesus yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, saya tidak berani berkata banyak di sana. Saya mau katakan begini. Hari-hari ini banyak orang mencobai imannya sendiri. Bagaimana caranya? Percaya akan mendapat perlindungan Tuhan, tapi tidak memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan. Cukup hanya percaya. Kalau saya mau bongkar ayat, firman Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, 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 ya, mendapat pertolongan dari Tuhan. Perhatikan ini, banyak orang di luaran sana, bahkan sampai banyak orang yang menjas pemerintah. Mana imanmu? Tidak beribadah, ya, hanya gara-gara corona tidak beribadah. Kami pelayan-pelayan Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan kaliber sekalipun, mereka nurut. Imanmu cuman masih kroco-kroco, sudah sok mau apa? Melawan pemerintah. Percaya mendapat perlindungan, tapi tidak memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan percaya mendapat pertolongan seperti ayat 5, tapi tak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Percuma, saudara. Ya. Lebih bagus, ya, jemaat. Kalaupun saudara mau share firman Tuhan ini ke media sosial umum, silahkan. Ya. Tapi memang khusus untuk grup kita ini tertutup. Orang lain tidak bisa lihat atau tidak bisa komen. Ya. Kecuali saudara bagikan ke orang lain. Perhatikan, percaya akan mendapat pertolongan seperti ayat 5 sampai 11,
tapi tak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Itu sama dengan apa? Mencobai iman sendiri. Maafkan saya harus katakan ini. Percaya hanya memiliki kedekatan dengan Allah ketika musibah itu datang. Lalu Tuhan akan bilang begini, jangan salahkan Tuhan kalau Dia akan menjawab saudara dan saya. Apa? Kemana engkau selama ini? Kenapa sudah ada corona baru engkau duduk berlutut di kaki Tuhan? Selama si corona itu belum datang, kemana engkau? Ya, saudara, langsung comot ayat, pakai di status. Ya, betul Tuhan ada dalam dunia ini, bahkan dalam pribadi, dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak mau ketika dijadikan apa, ban serap, saudara. Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, minggu depan kalau situasinya masih seperti ini, saya akan menyampaikan ini. Hari-hari ini banyak orang mencobai imannya sendiri. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam ayatnya yang ke Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan. Perhatikan, ini loh, bukan Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan saja, tapi Allahmu. Makanya saya berani berkata bahwa panggilan Allah itu secara khusus, secara spesifik. Ya. Kalau Tuhan itu umum, tapi kalau Allahku, bahkan Yesus sendiri berkata, Allahmu yang engkau percayai, jangan sekali-kali engkau cobai. Puji Tuhan, saudara, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian, engkau ada. Mari Abang Markus atau Jorian yang menggitar. Kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim, saudara. Di setiap musim. Bukan hanya saat persoalan pencobaan datang, tapi saat senang, saat gembira, saat saudara diberkati Tuhan. Engkau ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan engkau. Haleluya.